Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat Beki yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan limpahan karunia dan kasih sayang kepada kita semua. Hari demi hari terus berjalan menuju ke depan. Kita telah menghabiskan sebagian besar hari di bulan Ramadan dan pada akhirnya kita pun mendekati pada penghujung bulan Ramadan. Ini tentunya mengharuskan kita untuk muhasabah, yaitu introspeksi diri. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat untuk memperbanyak kebaikan dan mengurangi kesalahan. Tidak ada kata terlambat untuk mengejar pahala dan menghindari dosa. Hari yang dinantikan, yaitu hari kemenangan, akan segera tiba. Rasa bahagia untuk menyambutnya pun tak terbendung. Meskipun ada rasa sedih untuk berpisah dari bulan Ramadan. Idul Fitri. Dua kata dalam bahasa Arab yang jatuh sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih. Al-Id artinya hari besar, hari raya yang dirayakan berulang dengan berulangnya tahun. Kita mengagungkan hari tersebut dalam rangka ta'abbud beribadah kepada Allah yang telah mensyariatkannya sebagai hari raya keagamaan. Adapun al-fitru artinya adalah berbuka. Dinamakan demikian karena hari ini jatuh setelah kita berpuasa sebulan penuh, di mana kita merayakannya harus dengan berbuka dan dilarang untuk berpuasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat, "Hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Yaumu fitrikum min siyamikum wa yaumul akharu ta'kuluna fihi min nusukikum." Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ya, artinya inilah dua hari raya yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berpuasa pada kedua hari tersebut, yaitu Yaumu Fitrikum min Siyamikum, hari berbukanya kalian dari puasa kalian, yaitu Idul Fitri. Wal Yaumul Akhar, dan hari yang lain, yaitu hari Idul Adha, ta'kuluna fihi min nusukikum, kalian makan pada hari tersebut dari sembelihan kalian. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian di sini kita akan membahas ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan untuk menyambut hari kemenangan. Adab yang pertama, bertakbir semenjak malam hari raya ketika matahari sudah terbenam di ufuk barat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum." Dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan puasa, bulan Ramadan, dan agar kalian mengagungkan Allah dengan mengucapkan takbir atas petunjuk yang Dia berikan kepada kalian. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab menjelaskan, "Sami'tu man arda min ahli al-ilmi yaqul sami'tu man arda min ahli al-ilmi bil Qur'ani ay yaqul litukmilul iddata ay iddata shaumi syahri Ramadan wa tukabbirullaha 'inda ikmalihi 'ala ma hadakum wa ikmaluhu maghibus syamsi min akhir yaumin min ayyami syahri Ramadan." Aku mendengar ahlu ilmi yang aku ridai ilmu mereka berkata, litukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan bilangan, maksudnya adalah bilangan puasa.
pada bulan Ramadan. Wa tukabbirullah, dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah inda ikmalihi, ketika menyempurnakannya, ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Dan menyempurnakannya adalah ketika matahari terbenam dari hari terakhir pada hari-hari bulan Ramadan. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab menyebutkan athar dari sejumlah tabi'in, di antaranya Sa'id ibn al-Musayyib, Urwah ibn Zubair, Abu Salamah, dan Abu Bakar ibn Abdurrahman, bahwasanya mereka yukabbiruna lailatal fitri fil masjidi wa yajharuna bitakbir. Mereka bertakbir pada malam hari raya Idul Fitri di masjid, dan mereka mengeraskan suara takbir mereka. Kemudian Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsir beliau Jami'ul Bayan juga menyebutkan sejumlah athar ketika menafsirkan ayat Al-Quran walitukabbirullaha ala ma hadakum. Di antaranya adalah dalam tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan disebutkan athar dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau berkata, haqqun 'alal muslimin idza nadaru ila hilali Syawal ayyukabbirullaha hatta yafraghu min 'idihim li'anna Allah ta'ala dzikruhu yaqulu walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Ibnu Abbas berkata, adalah hak atas kaum muslimin jika mereka telah melihat hilal Syawal untuk bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga mereka selesai dari hari raya mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian menyempurnakan bilangan bulan puasa pada bulan Ramadan, dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah yang telah Dia berikan kepada kalian. Kemudian adab yang kedua, menghidupkan malam hari raya dengan ibadah seperti zikir, doa, dan salat. Berakhirnya bulan Ramadan bukan berarti berakhirnya ibadah. Meskipun kita tidak lagi melakukan salat tarawih pada malam Idul Fitri, namun kita tetap menghidupkan malam tersebut dengan qiyamul lail, dengan zikir serta doa, baik di awal malam maupun di akhir malam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab menyebutkan dari ulama salaf sejumlah athar tentang menghidupkan malam hari raya, dan diijabahinya doa pada malam tersebut. Kemudian beliau berkata, wa ana astahibbu kullama hukiyat fi hadhihi layali min ghairi ayyakuna fardhan. Yang artinya, aku menganjurkan semua yang dihikayatkan tentang malam-malam ini, termasuk diantaranya malam 2 hari raya, tanpa menjadikannya sebagai sebuah kewajiban atau keharusan. Kemudian adab yang ketiga, jangan sampai kita lupa membayar zakat fitrah sebelum salat Id. Kemudian yang keempat, membersihkan badan dengan mandi pada hari raya, kemudian berhias dengan mengenakan pakaian yang bagus dan memakai wewangian untuk laki-laki. Para fuqaha ahli fikih menjelaskan hal ini dianjurkan karena hari raya merupakan hari di mana orang-orang berkumpul dan saling bertemu, seperti halnya hari Jumat, dan karena hari raya merupakan yaumuz zinah, hari berhias. Kemudian adab berikutnya, keluar menuju musalla tempat salat Id dengan mengucapkan takbir. Kemudian disunnahkan makan sesuatu yang ringan seperti korma sebelum salat Idul Fitri. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Anas bin Malik. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witran. Rawahul Bukhari fi sahihihi. Anas berkata, merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau pergi pada Idul Fitri
menuju salat Id, hingga beliau memakan beberapa butir kurma. Beliau memakan buah kurma tersebut dalam jumlah hitungan yang ganjil. Kemudian adab berikutnya, kita melakukan salat Id dengan berjamaah dan mendengarkan khutbah hingga selesai. Kemudian setelah itu pulang dari salat Id dengan mengambil jalan yang berbeda dari jalan berangkat. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafa at-tariq." Rawahul Bukhari. Jabir menjelaskan, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari raya beliau menyelisihi jalan. Para ulama menjelaskan di antara hikmahnya adalah menampakkan syiar Islam dan bentuk tafaul, yaitu optimisme terhadap berubahnya keadaan pada hari raya yang penuh keridhaan dan ampunan. Kemudian adab berikutnya menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan di hari raya. Kemudian juga jangan lupa mengucapkan tahniah selamat hari raya. Ini berdasarkan athar yang dinyatakan oleh Imam Ahmad, sanadnya jayyid. Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaumal 'id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Adalah para sahabat Nabi, jika mereka saling bertemu pada hari raya, maka sebagian mereka mengucapkan kepada sebagian yang lain, taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh dari kami dan darimu. Ini salah satu bentuk tahniah pada hari raya, atau kita mengucapkan tahniah yang umum biasa diucapkan kaum muslimin. Dalam bahasa Indonesia misalnya selamat hari raya, Idun sa'idun, Idun mubarak dalam bahasa Arab. Minal faizin wal aidin, semoga kita termasuk di antara orang-orang yang menang dan di antara orang-orang yang kembali ke fitrah. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita semuanya. Kemudian yang terakhir terkait makna perayaan Idul Fitri. Ada sebuah perkataan dari sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau ditanya tentang apa itu Id, maka beliau menjawab, "Al-yawma 'idu man qubila siyamuhu wa qiyamuhu. 'Idu man ghufira dhanbuhu wa syukira sa'yuhu wa qubila 'amaluhu. Al-yawma lana 'idun wa ghadan lana 'idun wa kullu yawmin la yu'sallahu fihi fahuwa lana 'idun." Yang artinya, hari ini merupakan hari raya bagi orang yang diterima puasa dan salatnya. Hari raya bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Hari raya bagi orang yang usaha dan amal salehnya diterima di sisi Allah dan mendapatkan pahala. Hari ini bagi kita adalah hari raya, dan besok juga bagi kita adalah hari raya. Wa kullu yaumin la yu'sallahu fihi fahuwa 'idun lana. Maka setiap hari yang kita tidak bermaksiat kepada Allah, pada hari tersebut merupakan Id, hari raya bagi kita semua. Perkataan beliau ini menjelaskan tentang hakikat hari raya itu, bagaimana kita merayakannya. Jangan sampai kita menjadikannya hari yang melalaikan kita dari ibadah kepada Allah, dan jangan sampai malah menjerumuskan kita kepada perbuatan maksiat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.